stunting di Kecamatan Amarasi. Hal yang kita lakukan adalah yang pertama, kita bentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan, dan itu sudah dibentuk. Dan untuk tingkat desa kita juga sudah bentuk di tingkat desa, dan penanganannya adalah kita terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk pihak pemerintah desa, dari pihak gereja, dari pihak keamanan yaitu dari Polsek dan Koramil, untuk kita bersama-sama melaksanakan tugas pemantauan dan bagaimana melaksanakan percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Amarasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pertemuan dengan para ibu hamil dan petugas nakes tingkat desa untuk kita memantau, karena untuk mengurangi stunting ini bukan setelah melahirkan baru kita kejar untuk memberikan asupan gizi, tetapi asupan gizi itu harus mulai dilaksanakan ketika ibu sudah dinyatakan positif hamil oleh petugas medis. Jadi dari situ asupan gizi harus mulai diberikan kepada ibu yang sementara ini dinyatakan positif hamil. Yang berikut, kita juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan tablet tambah darah, dan ini sudah dilakukan oleh Puskesmas Kabiti bersama jajarannya. Dan langkah pemerintah adalah selalu menghimbau kepada para orang tua agar remaja putri yang ada di rumah itu diberikan asupan gizi, agar nantinya ketika dia dipersiapkan untuk menjadi seorang calon ibu, nantinya kondisi fisiknya sudah memenuhi syarat sesuai standar kesehatan, sesuai standar kesehatan. Dan juga kita menghimbau agar semua anak, bayi, balita, dan ibu hamil itu setiap bulan harus melakukan pemeriksaan kesehatan ke Vaskes, yaitu mulai dari Posyandu, Pustu maupun Puskesmas. Untuk pemerintah desa, kami setiap tahun itu punya dana untuk pemberian makanan tambahan. Awalnya kami berikan itu 1 tahun itu 12 kali, dan untuk proses makannya juga tidak tiap hari. Namun dengan berjalannya waktu, karena kami melihat bahwa stunting yang ada di desa kami dari tahun 2020 itu 27 orang, kami melihat bahwa tidak ada kekurangan. Untuk itu di tahun berikutnya kami memberikan PLGA itu proses makanan setiap hari selama 3 bulan. Di situ kami ikuti lagi apakah terjadi pengurangan tidak. Nah, setelah kami lakukan itu terjadi pengurangan yang sangat gratis, sehingga masuk 2021 jumlah stunting menjadi 19 orang. Kami berpikir lagi dengan bersama dengan Puskesmas untuk bagaimana kami masuk lagi untuk proses penanganan stunting. Kami membentuk tim di desa itu sebagai membentuk bapak asuh bagi anak-anak stunting. Di situ tugasnya bapak asuh setiap hari, mereka mulai pagi, siang, sore mengontrol anak-anak yang masuk dalam data stunting, sehingga proses pemberian makanan itu tidak terlepas kontrol dari orang tua, tapi dikontrol oleh bapak asuh juga. Nah, setelah kami bentuk bapak asuh, itu jumlah stunting dari 19 masuk ke tahun 2022 sudah tinggal 11 orang. Jadi kami juga menggunakan dana desa, salah satunya persiapan padi yang bernutrisi. Dari tahun 2022 kami mempersiapkan dana untuk belanja bibit padi nutrisi. Itu tujuan untuk memberikan makan baik bagi orang tua, bayi balita. Orang tua dalam hal ini pasangan yang akan masuk ke keluarga baru, dan juga pasangan yang siap untuk hamil. Itu kami siap itu untuk melakukan susu oleh seluruh masyarakat desa. Itu nanti kami lihat lagi dari perkembangannya di tahun berikutnya, apakah dengan memberikan padi nutrisi ini stunting itu dia berkurang apa tidak. Itu yang kami akan lihat. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada awal kehidupan bayi berlaku. Tetapi kondisi stunting ini baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Untuk penanganan stunting di Puskesmas Ekabiti, kita mulai dari remaja putri, kemudian pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir dan anak balita, serta dengan penanganan KB pasca salin. Penting untuk melakukan perubahan perilaku pada masyarakat kita untuk bisa mencegah terjadinya stunting. Untuk pencegahannya sendiri, Puskesmas Ekabiti telah melakukan beberapa kegiatan dengan sasaran yang pertama itu remaja putri, di mana diberikan pemberian tablet tambah darah serta pemeriksaan HB untuk mencegah anemia pada remaja putri. Untuk pencegahan pada ibu hamil sendiri, dilakukan pemberian tablet tambah darah dan pemberian makanan tambahan lokal ataupun makanan tambahan pabrik, serta dilakukannya pemantauan baik itu oleh tenaga kesehatan maupun oleh pemerintah. Begitu juga dengan ibu nifas, dilakukan pemantauan untuk melihat kondisi ibu setelah melahirkan. Kemudian pencegahan yang dilakukan pada bayi dan balita yaitu dengan memperhatikan pemberian ASI, MPASI, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi balita di posyandu secara rutin. Alur pelaksanaan kantong kasih kelengkapan administrasi ibu hamil, yang mana ini merupakan inovasi dari kami di Puskesmas Ekabiti. Yang pertama yang kami laksanakan yaitu kader melakukan penataan sasaran, kemudian nakes melakukan ANC. Saat nakes melakukan ANC itu, nakes menyampaikan pentingnya persiapan administrasi selama hamil, menyampaikan tanda bahaya pada saat hamil, melahirkan dan setelah melahirkan, serta mencegah 3 terlambat. Setelah nakes melakukan ANC, keluarga ibu hamil, nakes desa, kader dan pemerintah desa bersama-sama melengkapi administrasi bagi ibu hamil yang administrasinya belum lengkap. Sementara yang ibu hamil yang administrasinya sudah lengkap, kami bersama-sama melakukan verifikasi kelengkapan dan bidan desa melaporkan kepada bidan koordinator untuk mencocokkan data ibu hamil tersebut dengan kohort dan infokesga. Setelah datanya cocok, data tersebut diserahkan, administrasi ibu hamil tersebut diserahkan kepada PJ klinik bersalin. Setelah itu kami melaporkan kelengkapan ke pemerintah desa setempat dan camat. Demikian penggunaan administrasi ibu hamil sesuai kebutuhan pelayanan di Puskesmas Ekabiti. Papan P2D ini adalah papan manajemen pengendalian persalinan dari desa yang papannya kami pasang di kantor kelurahan atau desa, di mana dalam papan MP2D ini menjelaskan tentang data ibu hamil secara keseluruhan pada wilayah kelurahan atau desa tersebut. Dari data yang ada ini, data ibu hamil secara keseluruhan ini kami tulis pada kertas yang ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau itu menunjukkan bahwa ibu hamil tersebut hamil normal. Kemudian yang warna kuning menunjukkan ibu hamil tersebut hamil dengan risiko sedang, dan untuk yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa ibu hamil tersebut hamil dengan risiko tinggi. Jadi dalam identitas ibu hamil itu yang kami update setiap bulan bersama dengan pemerintah desa kelurahan itu. Di situ ada nama ibu hamil, umur, nama suami, alamat, kemudian ibu hamil itu hamil yang keberapa, hari terakhirnya kapan, dan kapan ibu hamil tersebut melahirkan. Papan ini kami update setiap bulan bersama pemerintah desa kelurahan. Demikian penjelasan kami tentang papan ini. Terima kasih.
Kita mau wawancara sedikit tentang dia punya keadaan. Artinya dulu dia masuk di gizi buruk, tapi sekarang dia sudah keluar di gizi normal. Kira-kira apa yang mama kasih, apa yang mama buat sehingga adik Abdiel sekarang dia sudah jadi baik, normal. Biasanya yang waktu belum makan itu dia hanya ASI saja, itu yang sudah pernah berat badannya sudah pernah naik, mulai dari makan. Iya. Waktu itu kita kasih makan sayur marungga dengan bubur uli. Iya. Jadi kita kasih makan terus campur lagi dengan ikan lendong dengan ini ikan gabu. Oh. Ikan gabu. Iya. Ikan Baik. gabu. Habis itu ikan lele. Ini campur terus sampai saat ini juga dia, tapi saat ini dia belum makan ikan lendong yang ada, sementara makan ikan biasa. Iya. Air laut. Selain dari itu mungkin apa yang mama buat? Telur, habis itu pisang. Artinya mama kasih apa makanan? Apa sih? Labu Iya. juga ibu Iya. saya kasih. Baik, ini dari puskesmas kan ini ada kasih Ini ada ini susu juga, kasih beras 2 kilo. artinya dia suka. Dia suka. Dia makan dia mau. Dia mau. Oh, baik. Tapi yang makan dari masak dari ibu kadal pun juga dia mau makan. Mama. Itu. Baik, ini artinya adik Abdiel pun gizi normal, mama nanti tetap jaga supaya sampai dia tamat dengan gizi normal.